Tidak dapat disangkal bahwa Bollywood sedang melalui fase yang sangat buruk. Rilis pasca pandemi maksimum belum memenuhi harapan. Akibatnya sebagian besar film yang dirilis tahun 2022 ini tidak sampai 10 jumlahnya semua merosot di box office. Ini sudah di penghujung tahun 2022 dan tampaknya semua film Bollywood yang rilis adalah bencana. Dari 45 rilis terkenal hanya 4 yang berhasil menjadi besar, sementara 41 lainnya mengerikan. Berikut adalah rangkum film Bollywood 2022 dan hasil keputusan final yang ditulis. Awal tahun dimulai dengan Badai Do yang rilis 11 Februari. Mengisahkan pria gay yang menikahi wanita lesbi untuk menenangkan keluarganya. Berubah jadi kekacauan saat pasangan gay suaminya tinggal bersama keduanya. Film ini diputuskan flop dengan pendapatan hanya setengah dari biayanya. Lompat ke film besar Sanjay Leela Gangubai Kathiawadi, rilis 25 Februari, film ini mendapatkan respon yang baik dari penonton. Diputuskan sebagai film hit dengan koleksi India 150 crore dari biaya yang mencapai 125 crore. Bulan berikutnya, tanggal 4 Maret, film biografi Vijay Barse, pelatih sepak bola, juga tidak menarik minat penonton. Biayanya 20 crore, hanya mampu mengumpulkan 17 crore di seluruh bioskop India. The Kashmir Files, film kontroversial yang paling diagungkan di India. Berkisah tentang kekejaman Muslim kepada Hindu yang diusir dari wilayah Kashmir. Film ini hanya dibuat dengan anggaran kecil 20 crore, diputuskan sebagai blockbuster dengan 290 crore lebih pendapatannya. Rilis di tengah boomingnya film Kashmir Files, bacaan Pandi Akshay Kumar yang beranggaran tinggi gagal total. Film yang berkisah tentang seorang gangster yang mengetahui ditipu oleh sutradara film ini bahkan tidak seberapa mengumpulkan uang di platform digital. 160 crore anggarannya, hanya kembali 60 crore yang pastinya diputuskan disaster atau bencana. Bulan April tanggal 1 Attack, John Abraham mencoba mengikuti konsep Avatar Hollywood. Prajurit lumpuh yang kemudian bisa berjalan dan berperang karena teknologi ini merosot dengan hanya mengumpulkan 21 crore di India. Disaster atau bencana dari biaya cukup tinggi 60 crore. 22 April ada remake Selatan Jersey yang tidak laku di bioskop, laris manis di platform digital faktanya. Drama pemain kriket ini cukup menyedihkan dengan pendapatannya, yang hanya 22 crore dari 60 crore biayanya. Well, disaster kayaknya cukup pantas untuk memutuskan film ini ya. Akhir bulan April ada Runway Ajay Devgan, kisah kelalaian seorang pilot yang berhasil menyelamatkan pesawat yang ditumpanginya. Flop dengan hanya 41 crore pendapatan dari 80 anggarannya. Rilis Mei diawali Hero Penti yang menceritakan seorang pria yang dikirim ke Rusia untuk memberantas pasukan Rusia di malam hari. Film yang ditunggu-tunggu ini juga bencana dengan hanya 27 crore pendapatan dari 80 crore anggarannya. Berikut ada Jai Shri Bejordar yang cukup membingungkan untuk diceritakan. Bencana di bioskop dengan hanya 15 crore pendapatan dari 90 crore anggaran tapi ramai ditonton di platform digital. Dakat Kanggena yang paling memalukan sepanjang Mei ini. 2 crore pendapatan dari biaya 85 crore yang cukup disombongkan. Cerita aksi seorang agen wanita yang diperintahkan untuk membongkar sindikat kriminal dunia. Gagal di bioskop karena mungkin orang canggung dengan berita laku 8 tiket, Dakat malah hits di platform digital. Akhirnya pertengahan Juni ada Bulbulaya kedua yang jadi blockbuster. Misteri komedi horor ini wajib kamu tonton. Biaya yang cukup tinggi 80 crore, pendapatannya 213 crore juga cukup tinggi. Status bintang Ayushmann tahun ini merosot dengan film Anek yang diputuskan bencana. Seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk mendamaikan negaranya yang berkonflik dibuat dengan anggaran 45 crore kembali hanya dengan 8 crore saja. 24 Juni Jug Jug Jeo sempat booming sementara yang membuatnya mencapai putusan average. Drama keluarga di mana ayah dan anak beserta pasangan istri mereka sama-sama ingin bercerai. Dibuat dengan anggaran 100 crore, 99 crore pendapatannya terbantu dari salah satu lagunya yang booming.
Awal bulan Juli ada film berat Aditya Roy Kapoor, Rashtra Kawach Om, seorang prajurit amnesia dan berhalusinasi untuk selamatkan ayahnya, hanya baik di lagunya saja. Bencana 7 crore dari biaya tinggi 60 crore karena efek visual yang mahal. Lanjut sequel Khuda Hafiz, setelah misi bagian pertamanya menyelamatkan istrinya, bagian keduanya adalah misi penyelamatan anak angkatnya. Film kedua yang lebih sadis ini gagal di bioskop hanya dengan 14 crore dari biaya 50 crore, tapi jadi film hits di platform digital juga. Super hit di selatan dibawa ke Bollywood dengan judul yang sama, Hit the First Case, hanya mengumpulkan 9 crore flop, dibuat dengan anggaran 40 crore. Kisah inspektur polisi yang menyelidiki 2 gadis yang hilang ini memang cuma buang waktu untuk kita menonton remake-nya. Rilis bersamaan dengan biopik Shabazz Metu, ini lebih parah dengan hanya 2 crore disaster. Dari biaya 40 crore, kisah pemain kriket wanita legendaris ini tidak banyak yang minat. Next ada Shamshira menjanjikan awalnya dari Yasraj Films, menemui jalan buntu saat direview buruk oleh penonton. Kisah seorang pria muda yang memimpin perlawanan untuk menaklukkan perbudakan bencana di box office. Gimana tidak, anggaran 150 crore hanya kembali 47 crore pendapatan. Kemudian sequel Ik Villain yang bernasib buruk sama dengan Hero Panty kedua. Anggarannya dipertinggi 75 crore karena penonton dikiranya sangat berselera. Faktanya selera penonton hanya setengahnya 46 crore bencana di bioskop. Kisahnya cukup ribet diceritakan. Secara garis besar putus-putus berkisah tentang kembalinya pembunuh berantai. Agustus ada Lal Singh Chaddha yang diadaptasi dari film Hollywood Forrest Gump, bencana di bioskop tapi hit di platform digital. Kisah anak dengan keterbatasan fisik lalu menjadi anggota militer dibuat dengan anggaran tinggi 180 crore, jatuh di 72 crore karena pengaruh boykot. Raksha Bandhan rilis sehari setelah Lal Singh Chaddha juga bencana, pendapatannya setengah dari biayanya. Kisah seorang kakak pria yang bertanggung jawab dengan 4 adik perempuannya ini juga menghadapi penolakan karena penulisnya tersandung kasus Hindufobia. Lagi dari Taapsee Pannu, kisah misteri terhubung gadis yang tertabrak mobil karena menyaksikan pembunuhan ini, bencana besar dengan hanya memperoleh sedikit crore dari anggaran 25 crore. Lebih memalukannya film Liger Vijay Deverakonda dan Ananya Pandey. Kisah perjuangan petarung MMA dibuat dengan anggaran 100 crore ini, cuma 48 crore pendapatannya meski ada Mike Tyson sebagai magnet di dalamnya. Film terhebat Brahmastra yang rilis 9 September ini cukup baik dengan 317 crore pendapatan, di atas rata-rata. Ya, film fiksi kekuatan gaib ini menelan biaya sebesar 400 crore, tertolong dengan koleksi dunia yang mencukupkan 430 crore. Lainnya ada film Chup yang cukup menarik, kisah seorang psikopat yang menargetkan para kritikus film untuk dihabisi. Anggarannya cukup meyakinkan 15 crore, tapi sayang tidak ada pemain besar kecuali Sunny Deol, jatuh di angka 14 crore dengan putusan rata-rata. Lagi remake yang menciptakan hype penonton, Vikram Vedha yang flop. Hanya sebuah remake permainan polisi gangster rela menghabiskan 150 crore anggaran, jadi mimpi buruk dengan flop 93 crore. Lawan Vikram Vedha ada film Tamil Ponniyin Selvan. Film drama sejarah ini diputuskan blockbuster meski di India hanya memperoleh 334 crore. Di selatan, film ini sangat besar mencapai angka pendapatan. Keseluruhan koleksinya adalah 500 crore dari biaya sebesar 250 crore. Lanjut ada drama keluarga yang sepertinya tidak punya permasalahan, Goodbye. Seorang ibu yang meninggal tidak diketahui oleh anak-anaknya dan tercipta drama begitu saja. Flop dengan 6 crore dari 45 crore yang terbuang percuma. Drama komedi mahasiswa dokter, niat ingin menjadi dokter ortopedi, malah terjebak sebagai mahasiswa ginekologi bersama mahasiswi. Harusnya ini bekerja dengan baik tapi kembali jadi flop hanya dengan koleksi 20 dari 60 crore. Thank God, film komedi tentang broker real estate yang terlilit hutang menemukan dirinya di dunia lain.
Ia memainkan permainan kehidupan dengan Tuhan. Kalau ia menang ia kembali ke bumi, tapi kalau ia kalah ia masuk dalam neraka. Bencana 35 crore dari biaya sebesar 100 crore. Film Akshay lagi Ramsetu kembali flop dengan koleksi 72 crore dari 150 crore anggarannya. Sebuah kisah penelitian tentang kebenaran jembatan Ramsetu yang legendaris di cerita fiksi. Mili remake Malayalam Helen mengisahkan perjuangan seorang wanita yang terjebak dalam lemari es untuk tetap hidup. Lagi siapa yang ingin menonton film remake ringan, Disaster dengan hanya 2 crore koleksi dari anggaran tinggi 40 crore. Yang lebih parah, film Huma Qureshi dan Sonakshi Sina Double XL yang mengisahkan dua wanita gendut yang mencoba hidup percaya diri. Bencana besar bahkan tidak mampu mengumpulkan 1 crore di India dari anggaran 50 crore. Phone booth dari Katrina Kaif awalnya cukup baik disambut, namun akhirnya flop dengan koleksi hanya 14 crore dari anggaran sebesar 60 crore. Mengisahkan dua pemburu hantu yang didatangi hantu cantik untuk melakukan satu ide bisnis. Itu terhalangi karena hadirnya hantu lain dalam kisahnya. Yang ketiga dari Amitabh, kisah pria tua yang melakukan perjalanan pendakian ke Everest Base Camp. 3 kakek ini cukup baik meski flop di box office. Film ini masih mampu meraih setengah koleksi dari 50 anggarannya. Drishyam 2 tak perlu diperkenalkan lagi. Ini adalah film blockbuster yang meraih koleksi 175 crore lebih dari biaya sebesar 65 crore. Next ada Salam Venki yang berkisah tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya karena sakit. Hanya mengumpulkan 3 crore dari biaya sebesar 28 crore dan diputuskan sebagai film flop. Bedia, film yang mengisahkan manusia harimau, juga diputuskan flop walau masih sementara berjalan di bioskop. Terakhir ada India Lockdown yang bertema kisah selama pandemi ini, juga gagal di sementara berjalan di bioskop. Itulah beberapa kinerja film tahun 2022 ini. Govinda Meranam juga rilis tahun ini. Dan 2023 bersiaplah menyambut film-film besar dari Shah Rukh Khan dan Salman Khan.